Anies Baswedan resmi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan. Sejauh ini namanya disampaikan masih tetap itu, yaitu antara Nasdem, PKB, dan PKS, yang menjadi pertanyaan kemana Partai Demokrat kira-kira akan berlabuh. Opsinya apa setelah mencabut dukungan dari Anies Baswedan, dan bagaimana sebenarnya potensi pasangan Anies Muhaimin ini? Kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Sore Putri. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Burhan. Mengganggu weekendnya sedikit, tapi saya mau konfirmasi dulu sebelum kita panjang membahas politik. Kemarin tweet Anda ada 3 misteri Tuhan: jodoh, kematian, dan Muhaimin Iskandar. Jadi apakah Anda memang tidak melihat sama sekali ini mungkin terjadi, atau apa sebenarnya, Mas Burhan? Ya, saya ingin mengatakan bahwa langkah zigzag Muhaimin Iskandar itu tidak banyak tokoh atau pengamat yang bisa memprediksinya. Saya termasuk orang yang sebenarnya dari awal bisa melihat arah kemana Muhaimin Iskandar akan berlabuh. Tetapi kalau kita lihat manuvernya, memang Muhaimin Iskandar ini proposalnya tunggal. Ya. Jadi bekerja sama dengan capres siapapun dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar, yaitu dirinya menjadi cawapres. Itu yang diajukan ke Prabowo Subianto sejak setahun yang lalu bersama KKIR, itu pula yang diajukan kepada Mbak Puan dan Ganjar ketika menjajaki kemungkinan koalisi baru. Dan ternyata setahun berkoalisi dengan Prabowo, belakangan mesra dengan Ganjar, tapi jodohnya justru ke Anies Baswedan. Ini yang saya sebut sebagai plot twist. Ya. Jadi melihat ke arah mana Muhaimin Iskandar belok, itu persis seperti bajai, hanya Tuhan yang tahu. Jadi beliau, candaan saya itu setara dengan jodoh dan kematian, bagian dari misteri Tuhan yang belum terpecahkan. Oke, memang sepertinya bukan Caimin namanya kalau tidak memberikan kejutan-kejutan gitu kurang lebih ya. Mas Burhan, tapi kita sekarang kan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Anies dan Caimin. Mereka ingin melihat ke depan. Oke, kita lihat ke depan sekarang. Potensinya sebenarnya bagaimana? Dan kalau misalnya memang menyasar Jawa Timur, spesifik sekali juga tempat deklarasinya di Surabaya, dengan tadi menyinggung beberapa sejarah para santri di wilayah Jawa Timur berjuang, ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang disasar dan potensinya bagaimana sebenarnya? Kalau di atas kertas memang pilihan terhadap Muhaimin Iskandar itu diharapkan mampu menambal kekurangan elektoral Anies Baswedan. Jadi dari data-data survei, minimal survei indikator terakhir yang kami lakukan, itu menunjukkan bahwa Muhaimin Iskandar dengan PKB-nya itu memang ada gap. PKB-nya sangat dominan di Jawa Timur, hasil-hasil pemilu juga mengatakan demikian. Sementara Anies Baswedan justru sangat fakir elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah, basis PKB. Data juga menunjukkan tidak ada capres yang bisa menang secara nasional sejak era Pilpres pertama kali dilakukan 2004 sampai terakhir 2019 tanpa mengantongi kemenangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi pilihan terhadap PKB ini menurut saya justified. Tetapi problemnya Putri, itu tidak serta-merta orang yang memilih PKB itu tegak lurus dengan pilihan atau keputusan elitnya. Jadi kalau misalnya Anies dan Muhaimin ditetapkan sebagai capres PKB, tidak serta-merta pendukungnya itu memilih Anies Muhaimin. Nah, ini yang disebut dengan istilah tiket voting. Apalagi kalau kita lihat kenyataan bahwa dukungan NU secara umum menjelang 2024 itu tidak sesolid dibanding 2019. Betul. Jadi jelang 2024 ada rivalitas antara struktur NU di bawah PBNU, yaitu Kiai Yahya Stakuf, dan rivalitas dengan Gus Muhaimin sebagai ketua umum PKB. Ini tidak terjadi zaman Kiai Said Akil Siraj sebagai ketua PBNU. Belum lagi misalnya keluarga Gus Dur yang sampai sekarang antagonisme politiknya terhadap Gus Muhaimin belum juga usai ya, lukanya belum sembuh, terutama pasca terpecahnya dua kubu, PKB, kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin. Jadi ada banyak PR yang harus dikerjakan oleh Anies dan Muhaimin.
pasca deklarasi hari ini. Iya, dari Litbang Kompas akhir Agustus kemarin juga ada yang menggambarkan distribusi pemilih bakal capres yang dibandingkan dengan partai politik. Jadi kalau PKB itu tertinggi sejauh ini ke Prabowo sekitar 10%, kemudian Ganjar Pranowo 7,6 dan Anies Baswedan hanya 4%. Apakah ini yang menurut Anda nanti PR besar untuk mengalihkan suara ini? Ya, jadi pertama menurut saya sukses tidaknya Anies Baswedan mengadu peruntungan di 2024 itu tergantung dua hal. Pertama adalah tergantung soliditas PKB dalam menyumbang suara buat Anies. Dan yang kedua adalah tergantung keberhasilan atau kegagalan PKB dan PKS dalam membangun sinergi. Jangan lupa, PKS sebagai pendukung Anies itu memiliki tradisi, ekspresi, dan ritual keagamaan yang bertolak belakang dengan NU yang jadi basis PKB. Jadi kalau misalnya kedua partai Islam ini berhasil membangun kolaborasi yang cantik, tentu akan menjadi kabar baik buat Anies. Kalau kemudian gagal karena terlalu banyaknya perbedaan antara basis kultural kedua partai ini, itu akan menjadi kabar buruk buat Anies. Jadi menurut saya Nasdem tugasnya selesai sebagai penghulu politik yang menjodohkan Anies dan Muhaimin. Tetapi dalam konteks pemenangan sangat tergantung pada peran PKB, dan yang kedua sangat tergantung sejauh mana sinergi PKB dan PKS bisa berjalan. Kalau gagal, saya kira berat buat Anies untuk menciptakan kejutan. Oke, kalau misalnya kita beberapa kali, Mas Burhan, kita sempat berbicara soal kingmaker di tahun 2024. Anda pernah mengatakan salah satunya adalah Pak Surya Paloh, diantaranya yang lain ada Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Jadi kalau misalnya ini terbentuk sekarang dan kemudian sudah dideklarasikan, Anda melihat bahwa memang terbukti bahwa salah satunya itu adalah Surya Paloh. Apakah itu yang ingin Anda sampaikan tadi? Betul, jadi menurut saya masuknya PKB dalam koalisi pendukung Anies itu tidak bisa dilepaskan dari peran Surya Paloh, dan itu diakui oleh Gus Muhaimin tadi dalam pidato deklarasi. Jadi beliau mengatakan dalam waktu 3 hari terakhir ada pertemuan yang sangat kilat tetapi menghasilkan keputusan yang sangat cepat, dan yaitu bergabungnya Nasdem dan PKB dan membuat Demokrat kegerahan. Dan sampai sekarang masih ngempek, bahkan keluar dari koalisi Anies. Jadi menurut saya Surya Paloh memiliki peran krusial. Bahkan informasi dari juru bicara Anies Baswedan, yaitu Sudirman Said, juga mengatakan ketika proposal Nasdem PKB disampaikan kepada Mas Anies juga kaget, shock. Karena memang ini opsi yang tidak terduga. Jadi menurut saya mengapa Muhaimin Iskandar menjadi misteri Tuhan selain jodoh dan kematian? Karena ada peran Surya Paloh di situ. Iya. Mas Burhan, tapi kita tahu ini bagaimanapun pasangan ini terbangun, tapi juga ada setelah kemudian menimbulkan tuduhan-tuduhan dan kekecewaan. Kekecewaan terbesar kita tahu dari Partai Demokrat, yang kalau dari hasil surveinya, kembali saya kutip, menyumbang, setidaknya Partai Demokrat itu menyumbang 14,9% suara kepada basis pemilih Anies Baswedan. Dan seberapa banyak ini sekarang akan menggoncang posisi Anies Baswedan ke depannya? Nah ini menarik karena kalau kita lihat data survei indikator juga menunjukkan pemilih Demokrat yang memilih Anies Baswedan itu paling banyak meskipun belum mayoritas ya. Jadi basis Partai Demokrat 44% itu memilih Anies Baswedan. Nah tentu dengan posisi Demokrat yang merasa dikhianati dengan masuknya PKB akan membuat resistensi dari pemilih Demokrat menjadi makin besar. Jadi kita harus cek apakah seberapa besar efek negatif atas terpilihnya Muhaimin sebagai cawapres Anies dan pengumuman Demokrat keluar dari koalisi pendukung Anies terhadap Mas Anies. Dan kemudian dihitung trade-off-nya. Jadi yang keluar berapa, kemudian pendukung baru Mas Anies berapa, terutama dari segmen pemilih PKB. Nah ini tantangannya karena satu dari sisi basis pemilih partai, PKB lebih besar ketimbang Partai Demokrat. NU jumlahnya mayoritas, 55% warga Muslim di Indonesia itu mengaku dekat dengan NU.
tetapi yang memilih PKB cuma 9,6%. Artinya sebagian besar warga NU itu memilih partai lain. Mereka tidak terafiliasi secara spesifik kepada PKB. Nah, dari 9,6% yang memilih PKB, yang memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres cuma 1%. Mayoritas orang PKB. Artinya sebagian besar orang PKB pun per awal Agustus belum melirik Gus Muhaimin. Nah, tentu ini sebelum deklarasi, artinya setelah deklarasi apakah ada perubahan terhadap konstituen PKB? Apakah mereka melihat munculnya Caimin sebagai representasi PKB membuat mereka makin melirik pasangan Anies Muhaimin, ataukah seperti semula? Dan kalau misalnya tidak ada efeknya, tentu ini akan merepotkan buat Mas Anies, karena bagaimanapun ekspektasi memilih PKB dan menggandeng Muhaimin sebagai cawapresnya adalah dukungan yang solid, yang konsisten dari basis NU dan PKB. Kalau itu gagal, saya kira Mas Anies akan gigit jari. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke yang ditinggalkan, yaitu Partai Demokrat, yang kemudian tuduhannya serius, menuduh pengkhianat dan lain sebagainya. Tapi apakah masih ada opsi atau apa saja sebenarnya opsi bagi Partai Demokrat sekarang? Nah, opsi buat Partai Demokrat tinggal 2 koalisi yang tersisa. Dua-duanya kita tahu bagian dari pemerintahan. Pertama adalah koalisi Ganjar, kedua adalah koalisi Prabowo Subianto. Nah, pada saat yang sama Demokrat terlalu mengeluarkan narasi perubahan. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam salah satu koalisi pendukung pemerintah, Partai Demokrat harus melakukan packaging ulang terhadap narasi perubahan yang selama ini mereka suarakan. Nah, pertanyaannya dari 2 koalisi yang tersisa, yang dua-duanya adalah presiden man, Partai Demokrat cenderung kemana? Karena opsi jomblo sulit, Putri. Menurut undang-undang, partai yang lolos PT itu harus mengusung capres-cawapres. Kalau tidak mengusung, mereka tidak boleh ikut pemilu 2029. Jadi pilihannya memang satu, memilih di antara Ganjar atau Prabowo Subianto, atau yang kedua, menarik mitra koalisi baru untuk membentuk poros baru. Masih memungkinkan itu? Kecil, tetapi dalam politik tidak ada kata mustahil. Satu adalah menarik P3 plus PKS. Karena PKS, keputusan Presiden PKS barusan mengatakan untuk penetapan capres-cawapres Anies dan Muhaimin Iskandar perlu dirapatkan di Majelis Syuro. Artinya PKS belum tentu mendukung, harus menunggu legitimasi stempelnya dari Majelis Syuro PKS. Nah, kalau misalnya PKS dan Demokrat itu tidak cukup, perlu satu partai lagi. Nah, satu partai yang mungkin bergabung salah satunya adalah P3. Karena P3 sekarang sedang mengalami kegalauan juga setelah Sandiaga Uno sampai sekarang belum juga dipinang sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Jadi kalau misalnya 3 partai ini berhasil bersatu, Demokrat bisa mendorong munculnya poros anyar. Tapi lagi-lagi agak sulit karena PKS tidak banyak pilihan. Satu, PKS ini basis masanya udah terlalu Anies. Jadi kalau misalnya mereka mengusung capres baru, artinya ikut koalisi anyar bersama Demokrat, itu tentu akan menimbulkan backlash, bumerang di kalangan pemilihnya sendiri. Jadi kemungkinan Partai Demokrat memilih dari 2 poros yang ada. Apakah ikut Prabowo atau ikut Ganjar Pranowo. Nah, yang terakhir ini tentu ada masalah lama, yaitu hubungan antara Mega dan Pak SBY yang relatif kurang harmonis. Jadi potensi Demokrat untuk bergabung memang lebih besar ke Pak Prabowo, meskipun lagi-lagi kita perlu lebih sabar untuk menunggu pergerakan Partai Demokrat ke depan. Baik. Mas Burhan, terima kasih sore hari ini sudah berbincang berkaitan dengan deklarasi bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sekali lagi terima kasih analisisnya, kita tunggu perkembangan selanjutnya tentu saja.